Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada video kali ini kami akan mempresentasikan tentang tugas UAS proses bisnis. Eh, di sini kami anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Taufik Akil Fajri, Talia Bea Della Rosa, Raffi Rizaldi, Rizky Mulya, Dobel Fernandes, dan M. Alfiandra Rishad. Eh, Pada review pertama eh, akan dibaca oleh saya sendiri yaitu model perancangan proses bisnis berdasarkan bisnis proses manajemen pada Universitas Dinamika. Jurnal jurnal yang kami ambil yaitu jurnal yang ada di e-learning. Jurnal Ibu Yola. Eh, Kak, reviewer dari jurnal ini yaitu Taufik Akil Fajri, ya saya sendiri dan Raffi Rizaldi pada tanggal 16 Juni 2024. Latar belakang dari jurnal ini didasari oleh pemahaman akan pentingnya proses bisnis yang efisien dan efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Proses bisnis yang baik dapat meningkatkan produktivitas, kinerja, dan keuntungan bagi suatu organisasi. Namun untuk mencapai proses bisnis yang efisien dan efektif, diperlukan pemahaman yang baik dan dari stakeholder organisasi serta teknik pemodelan yang tepat. Eh, Permasalahan dari jurnal tersebut yaitu permasalahan yang muncul dalam konteks jurnal ini adalah adanya proses bisnis yang tidak efisien dan tidak efektif di dalam suatu organisasi. Proses bisnis yang kurang optimal dapat menghambat produktivitas, kinerja, dan pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, pemahaman yang kurang baik dan dari stakeholder terhadap proses bisnis juga dapat menjadi hambatan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Ada beberapa tujuan dari penelitian tersebut, yaitu berdasarkan manajemen proses bisnis atau BPM memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama menentukan proses bisnis yang perlu diperbaiki. Identifikasi proses bisnis yang tidak efisien dan tidak efektif dalam organisasi sehingga dapat ditargetkan untuk perbaikan. Dua, merumuskan rencana implementasi hasil rekomendasi perbaikan. Mengembangkan strategi dan langkah-langkah implementasi untuk meningkatkan proses bisnis yang telah diidentifikasi sebagai perlu perbaikan. Tiga, merencanakan pemantauan dan pengendalian proses bisnis. Menyusun rencana untuk memantau dan mengendalikan proses bisnis setelah implementasi perbaikan dilakukan. Sumber data yang Sumber data yang didapat yaitu digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada studi kasus yang dilakukan pada bagian administrasi akademik Universitas Dinamika. Data-data yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam proses bisnis, merumuskan rencana perbaikan, serta merencanakan implementasi dan evaluasi proses bisnis berasal dari observasi langsung, wawancara dengan stakeholder terkait analisis dokumen, dan pengumpulan data terkait proses bisnis yang sedang diteliti. Nah, metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu satu, tahap permulaan. Tahap permulaan. Tahap permulaan yaitu ada pengumpulan data, melibatkan aktivitas pengumpulan data yang digunakan sebagai studi kasus pada model perencanaan pemodelan proses bisnis. Dua, tahap pengembangan. Tahap pengembangan ada tiga, yaitu identifikasi proses bisnis, discovery, dan analisis. Yang ketiga, tahap akhir. Pada tahap akhir ada tiga tahap, yaitu perencanaan ulang atau redesign, merumuskan rencana formulasi perbaikan berdasarkan hasil analisis sebelumnya. Dua, implementasi, mengembangkan strategi implementasi, hasil rekomendasi perbaikan yang telah dirumuskan. Tiga, pemantauan dan pengendalian, menyusun rencana pemantauan dan pengendalian proses bisnis setelah implementasi dilakukan. Metode penelitian ini menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam menganalisis dan merancang perbaikan proses bisnis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Raffi Rizaldi. Pada Raffi Rizaldi saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi tersebut yaitu dengan objek penelitian. Objek penelitian dalam jurnal ini adalah bagian administrasi akademik Universitas Dinamika. Studi kasus dilakukan pada bagian administrasi akademik tersebut untuk mengidentifikasi permasalahan dalam proses bisnis yang sedang berjalan, merumuskan rencana perbaikan, serta merencanakan implementasi dan evaluasi proses bisnis. Boleh dilanjut ke bawah.
Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Pada hasil penelitian yang disajikan dalam jurnal ini mencakup pengembangan model perencanaan pemodelan bisnis berdasarkan manajemen proses bisnis. Yang pertama yaitu identifikasi proses bisnis. Penelitian berhasil mengidentifikasi proses bisnis yang perlu diperbaiki di bagian administrasi akademik Universitas Dinamika melalui tahapan identification, discovery, dan analisis. Yang kedua yaitu perumusan rencana perbaikan. Model perencanaan pemodelan proses bisnis telah dirumuskan berdasarkan BPM yang mencakup tahapan formulasi perbaikan dan tahapan implementasi dan evaluasi. Yang ketiga yaitu studi kasus administrasi akademik. Model perencanaan yang dikembangkan diimplementasikan dalam studi kasus administrasi akademik Universitas Dinamika sehingga dapat memberikan panduan bagi organisasi dalam melakukan perencanaan pemodelan proses bisnis. Yang keempat yaitu evaluasi model. Model perencanaan proses bisnis dievaluasi berdasarkan metode dan hubungan antara tahapan yang digunakan dalam pemodelan tersebut. Selanjutnya. Selanjutnya ada kelebihan penelitian. Yang pertama ada model perencanaan berbasis BPM. Yang kedua ada tahapan yang komprehensif. Yang ketiga ada studi kasus yang relevan. Yang keempat ada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Yang kelima ada kontribusi terhadap efisiensi dan efektivitas. Baik. Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama yaitu keterbatasan umum, yang kedua ada keterbatasan studi kasus, yang ketiga ketergantungan pada data, yang keempat keterbatasan metodologi, yang kelima ada keterbatasan kesimpulan. Next. Baik. Materi selanjutnya review jurnal yang akan dibacakan oleh anggota selanjutnya. Untuk review jurnal yang kedua, judulnya adalah Pemodelan Proses Bisnis, Studi Kasus PD Simpati Sumedang. Latar belakang dari jurnal ini adalah karena adanya era persaingan bisnis yang semakin ketat. Perusahaan dituntut untuk terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional mereka. PD Simpati Sumedang, sebuah perusahaan yang bergerak dalam jasa pembuatan produk las, menghadapi tantangan dalam proses pemenuhan pesanan pelanggan yang belum optimal. Ketidakefisienan dalam proses bisnis dapat menghambat kemampuan perusahaan untuk bersaing dan memuaskan pelanggan. Oleh karena itu, analisis dan pemodelan proses bisnis menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam konteks ini, penggunaan Business Process Modeling Notation (BPMN) diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang proses bisnis yang ada dan membantu dalam merancang proses bisnis yang lebih efisien. Untuk permasalahannya, PD Simpati Sumedang menghadapi masalah ketidakefisienan dalam proses pemenuhan pesanan pelanggan. Proses bisnis yang tidak terstruktur dan baik menyebabkan penurunan kinerja dan potensi kehilangan pelanggan. Identifikasi dan pemodelan proses bisnis yang ada diperlukan untuk menemukan dan memperbaiki ketidakefisienan tersebut. Tujuan dari penelitian ini ada 4. Yang pertama, memodelkan proses bisnis yang ada dengan as-is model di PD Simpati Sumedang. Yang kedua, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dalam proses bisnis tersebut. Yang ketiga, mengembangkan model proses bisnis yang diusulkan, to be model untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Yang keempat, memberikan rekomendasi praktis untuk implementasi model proses bisnis yang diusulkan.
Untuk sumber datanya, penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan karyawan PD Simpati Sumedang untuk memahami detail proses bisnis yang ada. Data sekunder yaitu data yang meliputi literatur yang relevan mengenai pemodelan proses bisnis dan BPMN, serta dokumen internal perusahaan. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Langkah-langkahnya meliputi yang pertama, pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Yang kedua, analisis data untuk memetakan proses bisnis yang ada menggunakan BPMN. Yang ketiga, identifikasi masalah dan area yang memerlukan perbaikan. Yang keempat, pengembangan model proses bisnis yang diusulkan. Yang kelima, penyusunan rekomendasi untuk implementasi perbaikan proses bisnis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Andra. Baiklah, pada objek penelitian ini adalah PD Simpati Sumedang, sebuah perusahaan jasa pembuatan produk kelas. Fokus penelitian adalah pada proses pemenuhan pesanan pelanggan. Dengan fokus pada objek penelitian yang spesifik, yaitu bagian administrasi akademik Universitas Dinamika. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang lebih terarah dan dapat diimplementasikan secara langsung dalam konteks organisasi tersebut. Untuk hasil penelitian, as-is model, pemetaan proses bisnis yang ada menunjukkan ketidakefisienan seperti langkah-langkah yang redundan dan kurangnya integrasi antar departemen. Untuk to be model, pengembangan model proses bisnis yang diusulkan memperlihatkan perbaikan dalam alur kerja, pengurangan langkah-langkah redundan, dan peningkatan koordinasi antar departemen. Pada rekomendasi, penelitian ini memberikan rekomendasi praktis termasuk pelatihan karyawan dan penerapan sistem yang mendukung proses bisnis baru. Untuk kelebihan penelitian, memiliki pemilihan topik yang relevan. Maksudnya topik mengenai pemodelan proses bisnis sangat relevan untuk perusahaan yang ingin meningkatkan efisiensi operasional dan keunggulan bersaing. Penggunaan studi kasus nyata, PD Simpati Sumedang memberikan konteks praktis pada teori yang dibahas. Yang kedua, metodologi yang tepat. Penggunaan BPMN sebagai metode pemodelan memberikan struktur yang jelas dan standar dalam responsi proses bisnis. Penelitian ini menggabungkan data primer atau observasi dan wawancara dan data sekunder atau literatur yang diperkuat validatis temuan. Struktur artikel yang baik. Artikel disusun dengan baik dimulai dari latar belakang tujuan penelitian, metodologi, hingga hasil dan analisis. Penyajian tabel dan gambar membantu memperjelas konsep dan temuan yang dibahas. Untuk kekurangan penelitian, di sini keterbatasan fokus penelitian hanya memodelkan proses pemenuhan order dan tidak mencakup seluruh proses bisnis di PD. Simpati. Ini bisa membuat hasil penelitian kurang komprehensif. Artikel tidak mencantumkan bagaimana implementasi model to be yang seharusnya memberikan gambaran lengkap mengenai dampak dari perbaikan proses. Yang kedua, analisis yang terbatas. Analisis pada bagian hasil dan diskusi masih kurang mendalam, terutama dalam menjelaskan implementasi praktis dalam model as-is dan perbaikan yang disusulkan. Artikel bisa memperdalam pembahasan mengenai bagaimana temuan ini bisa diterapkan di perusahaan lain dan dengan karakteristik yang serupa. 3. Kurangnya rekomendasi praktis. Rekomendasi praktis yang diberikan tidak cukup detail diimplementasikan oleh praktisi di bidang yang sama. Tidak ada paduan langkah-langkah praktis bagi perusahaan yang ingin mengadopsi metode serupa untuk memodelkan dan memperbaiki proses bisnis mereka. Untuk review jurnal selanjutnya akan dibacakan anggota kelompok saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan mereview jurnal yang berjudul Analisa Proses Bisnis Usaha Kue Pelangi Bakery menggunakan Value Chain dan SWOT Analysis. Adapun latar belakang dari jurnal ini membahas model perancangan proses bisnis berdasarkan Business Process Management atau BPM yang dilakukan di Universitas Dinamika. Proses bisnis yang efisien dan efektif dalam satu organisasi memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas, kinerja, dan keuntungan. Dalam konteks Universitas Dinamika, penelitian ini berfokus pada administrasi akademik sebagai studi kasus untuk mengimplementasikan
model perancangan proses bisnis yang akan dirancang. Dalam penelitian ini, model perancangan pemodelan proses bisnis menggunakan pendekatan BPM yang meliputi beberapa tahapan, yaitu pengenalan, penemuan, analisis, desain ulang, implementasi, pemantauan, dan pengendalian proses bisnis. Studi kasus yang dilakukan pada bagian administrasi akademik Universitas Dinamika memberikan gambaran konkret tentang implementasi model perancangan proses bisnis ini. Struktur organisasi bagian administrasi akademik Universitas Dinamika seperti yang ditampilkan pada gambar 2 dan tampil 1, memberikan pemahaman yang jelas mengenai tugas pokok dan fungsional dari setiap bagian dalam organisasi tersebut. Dengan demikian, jurnal ini memberikan kontribusi dalam pengembangan model perancangan proses bisnis berbasis BPM yang dapat digunakan sebagai panduan bagi organisasi, khususnya di lingkungan akademik seperti Universitas Dinamika. Bawah. Adapun permasalahan yang diidentifikasikan dalam jurnal ini adalah menurunnya omset di Pelangi Bakery yang disebabkan oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Salah satu faktor internal atau pengalihan kepemilikan usaha kepada orang lain tanpa pengawasan langsung dari pemiliknya yang menyebabkan berbagai permasalahan dalam pengelolaan bisnis dan menurunnya kinerja perusahaan. Selain itu, kehadiran pesaing bisnis yang semakin ketat di industri roti dan produk pangan juga menjadi permasalahan yang dihadapi Pelangi Bakery. Dengan banyaknya pesaing yang menawarkan produk serupa dengan harga lebih murah, Pelangi Bakery perlu meningkatkan keunggulan kompetitif mereka untuk tetap bersaing di pasar yang kompetitif. Bawah. Adapun tujuan penelitian dari jurnal ini adalah untuk menganalisis rantai nilai Pelangi Bakery dan menemukan cara untuk meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan dengan menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan kombinasi observasi langsung, observasi literatur, dan analisis hasil wawancara. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kekuatan dan kelemahan rantai nilai Pelangi Bakery. Next. Sumber data penelitian dari jurnal ini meliputi analisis rantai nilai Pelangi Bakery dan strategi untuk meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga mencakup analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats sebagai salah satu jenis analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai elemen yang membentuk strategi bisnis. Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dan ancaman perusahaan sehingga mereka dapat memaksimalkan kekuatan, peluang, dan mengatasi ancaman yang dihadapi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang kemungkinan penerapan rantai nilai sebagai langkah strategi untuk meningkatkan keunggulan kompetitif Pelangi Bakery di industri roti dan produk pangan. Untuk metode penelitian dan seterusnya akan dijelaskan oleh teman saya, Thalia Bea Della Rosa. Terima kasih. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode deskriptif yang melibatkan observasi langsung, observasi literatur, dan analisis hasil wawancara dengan pihak terkait. Melalui observasi langsung, peneliti dapat memahami secara langsung proses bisnis yang terjadi di Pelangi Bakery. Selain itu, observasi literatur digunakan untuk mendukung pemahaman tentang konsep rantai nilai dan strategi untuk meningkatkan keunggulan kompetitif. Objek penelitian pada jurnal ini adalah Pelangi Bakery, sebuah bisnis kue yang menjadi fokus analisis dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rantai nilai Pelangi Bakery dengan tujuan meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan menggunakan konsep rantai nilai. Dalam konteks ini, rantai nilai mengacu pada serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan, memasarkan, dan mendistribusikan produk mereka kepada konsumen akhir.
Oleh karena itu, objek penelitian ini yaitu Pelangi Bakery menjadi pusat perhatian dalam upaya untuk meningkatkan daya saing perusahaan di pasar roti dan produk pangan. Hasil penelitian dari jurnal ini menunjukkan bahwa Pelangi Bakery memiliki kekuatan dalam produk bersertifikat halal, harga terjangkau, pelayanan terbaik, dan ketersediaan di berbagai lokasi. Namun terdapat beberapa kelemahan yang perlu diatasi seperti kemasan produk tanpa label halal dan terbatasnya jangkauan outlet di wilayah Riau. Selain itu, analisis proses bisnis usaha kue Pelangi Bakery juga mencakup identifikasi kelemahan, peluang, ancaman, serta hasil analisis SWOT. Analisis SWOT juga dilakukan sebagai bagian dari penelitian ini untuk menentukan strategi bisnis yang tepat bagi Pelangi Bakery dengan menggunakan referensi dari berbagai jurnal dan buku terkait manajemen bisnis dan strategi pemasaran. Penelitian ini memberikan landasan yang kuat untuk pengembangan strategi yang lebih terukur dan berdaya saing bagi Pelangi Bakery. Adapun kelebihan dari penelitian ini, pendekatan komprehensif, rekomendasi strategi, analisis SWOT, dan referensi yang kuat. Kekurangan penelitian dari jurnal ini tidak secara eksplisit disebutkan dalam kutipan yang diberikan. Oleh karena itu, berdasarkan informasi yang tersedia, tidak ada informasi yang dapat digunakan untuk menentukan kekurangan penelitian dari jurnal ini. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, mungkin hanya segitu saja presentasi dari kelompok kami. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.